وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Stop, sampai situ dulu hadirin. Pelajaran hikmah yang pertama yang ayat ini ajarkan kepada kita, kalau dalam suatu rumah tangga itu ada perselisihan, ada pertengkaran, ada pertikaian, ada kesalahpahaman, yang mana kesalahpahaman itu tidak bisa diatasi oleh pihak yang sedang berumah tangga itu, maka Allah memberi saran dan anjuran, bawalah juru damai. Tapi bukan cuma sekedar juru damai dari salah satu pihak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu, beri juru damai itu dari laki-laki maupun dari perempuan. Kembali lagi ke konsep awal hadirin, rumah tangga kita itu konsep awalnya diantaranya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu pakaian untuk istrinya, istri itu pakaian untuk suaminya. Saling menutupi aib satu sama lain, saling menjaga aib satu sama lain, itu hakikatnya hadirin. Jadi kalau ada perselisihan dalam rumah tangga masih bisa diselesaikan pihak internal, nggak perlu manggil orang dari luar, selesaikan dulu di pihak internal. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dulu pihak internal. Jangan buka aib suami dulu, jangan buka aib istri dulu, selesaikan di antara mereka berdua, dan cukup mereka berdua aja. Nggak perlu cerita dulu keluar, nggak perlu cerita dulu ke orang tua, selama masih bisa diselesaikan secara internal. Sebagaimana Nabi SAW juga memberitahu tentang menutup aib, riwayat Muslim, yaqulu Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya beliau mengucapkan, para ulama fikih berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami dan istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari berbuat zalim. Jika urusan tetap berlanjut, persengketaannya semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dapat dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga yang laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalah yang mereka sedang alami, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya. Maslahatnya yakni bercerai atau berdamai. Pilihannya cuma dua, bercerai atau berdamai. Cuma itu pilihannya. Setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga, jangan cepat-cepat memutuskan kata pisah, kecuali sholat sunnah istikharah 2 rakaat, libatkan Allah, minta yang terbaik dari Allah. Allah pasti nanti memberi yang terbaik untuk sesiapa yang dia menjalani rumah tangga tersebut. Jadi jangan terlalu terburu-buru kalau dalam masalah rumah tangga, langsung inginnya minta pisah, bercerai dan seterusnya, kecuali dia memperbaiki dirinya lalu memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asiyah aja masuk surga lantaran sebab karena sabarnya menghadapi Firaun, lalu kenapa Anda yang suaminya bukan Firaun masih berputus asa dalam sabar menghadapinya, membersamainya, berbaik sangka bahwa ia pasti akan berubah? Tapi saya udah gak tahan. Ya gak apa-apa juga, kalau toh pun akhirnya harus berpisah, gak apa-apa juga.
tapi udah nggak kuat, ya nggak apa-apa juga. Kalau toh pun akhirnya harus berpisah, nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada yang masih bisa dipertahankan, diperbaiki, pertahankan, perbaiki. Dari skup antara keduanya aja, suami dan istri. Kalau udah nggak bisa lagi, ambil putusan hakim. Atau hakim mengutus 2 orang dari pihak laki-laki 1, pihak perempuan 1, supaya berada di tengah-tengah, tidak condong kepada siapapun. Kalau ada anak curhat sama ibunya, biasanya, walaupun ini nggak berlaku juga jemaah, tapi biasanya anak punya rumah tangga curhat sama ibunya. Misalkan si perempuan ini curhat tentang rumah tangganya kepada ibunya atau kepada ayahnya. Kecondongan orang tua mihak ke menantu atau mihak ke anaknya? Ya jelas, mihaknya mihak ke anak jemaah. Maka mau gimana pun dalam peliknya rumah tangga itu, kalau udah orang tua itu dicurhatin sama anak, biasanya orang tua tuh mihak anaknya, walaupun anaknya yang salah. Apalagi ceritanya kadang diputar balikan faktanya, padahal kejadian yang sebenarnya itu tidak seperti yang anak kita ceritakan. Tapi namanya orang tua, anaknya salah juga pasti disayang. Betul apa betul? Anaknya keliru, yang namanya orang tua, ya kamu mesti anakku nak. Orang tua tuh kan pasti bilang begitu ya sahabat. Ya jamaah, kalimatnya, nah kamu gagal atau berhasil, kamu tetap anakku. Kamu baik atau kamu buruk, kamu tetap anakku. Kamu pernah masuk penjara atau kamu pernah dipuji-puji orang, kamu tetap anakku. Kamu pernah jatuh ke jurang yang paling nista, kena khamr, narkoba, bahkan zina, bahkan syirik, lalu kamu bertobat, yuk kamu tetap anakku. Lah kamu murtad dari agama Islam aja, kamu tetap anakku nak. Yang ibu dan bapakmu selalu mendoakanmu supaya kamu kembali kepada agama Allah. Pasti kok. Makanya dalam rumah tangga itu sebaiknya tidak cerita ke pihak luar, tidak cerita ke orang tua, kayak gitu aja. Mereka selesaikan dulu case by case secara internal. Case by case secara internal, diselesaikan dulu secara internal. Nggak bisa kirim, kalau bisa dua belah pihak, bapaknya ada, ibunya ada, dua belah pihak. Udah nggak bisa, maka ingat kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam halaman 507 pada jilid yang ke-2 dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya beliau mengatakan pilihan daripada orang yang sudah memiliki persoalan sangat merumit lagi meruncing dalam rumah tangga mereka cuma dua. Satu, bercerai, yang kedua berdamai. Itu aja pilihannya, bercerai atau berdamai. Silahkan pilih aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi yang terbaik buat kita dalam setiap episode apapun yang kita lalui. Kita lanjut jemaah. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Yurida, tapi kalau mereka, tapi kalau mereka ingin berdamai, islaha, lalu mereka mau memperbaiki diri mereka masing-masing, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah pasti akan memberi taufik kepada suami istri itu. Apa makna taufik? Pertolongan dari Allah agar seorang hamba makin dekat sama Allah, itu namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Yurida islaha, tapi jikalau kedua pasangan ini yurida, menginginkan oleh keduanya ini, islaha, mengadakan perbaikan, suaminya berjanji untuk
nggak berbuat jahat, nggak berbuat keliru, nggak berbuat dosa, dan nggak memaksiati Allah lagi, dan istrinya memperbaiki diri mereka dengan segala kebaikan-kebaikan, islaha, dengan segala perbaikan-perbaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yuwaffiqillah bainahuma, Allah pasti beri taufik kepada keduanya. Kalau Allah sudah memberi taufik, pertolongan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Kalau rumah tangga kita sudah ditolong Allah, siapa yang bisa mencelakai? Kalau rumah tangga kita sudah dihiasi oleh ridhonya Allah, siapa lagi yang bisa mencegahnya? Iyurida islaha. Pelajaran yang kedua, jadilah suami istri yang selalu memperbaiki diri. Tulis di kolom komentar ya teman-teman TikTok, jadilah suami istri yang selalu memperbaiki diri. Perbaikan demi perbaikan demi perbaikan. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian dalam rumah tangganya terus memperbaiki diri kalian, istri memperbaiki caranya menjadi istri, suami memperbaiki caranya jadi suami, yuwaffiqillah, Allah pasti kasih taufik. Apa makna taufik? Pertolongan dari Allah agar hamba itu semakin mendekat kepada Allah. Itu namanya taufik. Allah kasih taufik untuk rumah tangga yang terus memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk Nabi SAW sering mengucapkan satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, khairukum, kata Nabi, sebaik-baik Anda khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan adalah aku yang paling baik terhadap keluargaku. Maksud hadis Nabi ini, jamaah yang dirahmati Allah, baik tidaknya seseorang itu, tolak ukur yang paling utamanya adalah sikapnya kepada orang-orang terdekatnya, di antaranya keluarga, sama istrinya, sama anaknya. Sikapnya dia gimana? Keluarga inti tuh. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu itu yang paling baik sama keluarga. Wa ana, dan aku khairukum li ahli, yang paling baik terhadap keluargaku. Bukan lagi bicara tentang orang luar atau di kantor, di pabrik, tempat kita kerja, apalagi di masjid. Kalau di masjid orang datang taunya baik-baik aja udah. Ngaji, sholat, berzikir, bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beramal salih, bersadaqah, membantu orang lain, tersenyum, istiqamah, ngajak orang untuk pada kebaikan di masjid. Orang taunya baik, tapi di rumahnya yang paling tahu siapa? Istrinya. Yang paling tahu seorang laki-laki adalah istrinya, yang paling tahu tentang istrinya adalah suaminya. Kalau suaminya punya karakter sesuatu, dia yang paling tahu, dan dia yang juga bisa membukanya di hadapan publik atau menutupnya. Istri kita misalkan nggak bisa masak, misalnya, Anda mau buka ke publik itu ya pilihan Anda. Anda mau tutup aib istrinya, ya itu pilihan Anda. Suami Anda kalau tidur misalkan ngorok, Anda mau buka aibnya ya silahkan, terserah Anda. Tutup ya silahkan, terserah Anda. Tapi kata Nabi, siapa yang menutup aibnya muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tutup aib pasangan kita. Nomor 2 apa tadi poinnya? Jadilah suami istri yang terus memperbaiki
diri. Ditulis teman-teman, nomor 2 dari ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-35, jadilah pasangan suami istri yang terus memperbaiki diri. Poin satunya apa tadi? Kalau terjadi perselisihan, kirim pendamai dari kedua belah pihak. Laki-laki 1, perempuan 1. Jangan salah satunya, nanti condong. Atau orang luar sekalian, nggak kenal. Orang luar nggak kenal, tapi yang benar-benar adil. I'dilu, berbuat adilah, wa aqrabu littaqwa, itu lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Poin yang ketiga, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, khabira, dan maha teliti. Dijelaskan berkali-kali para ulama, Allah tahu yang ada dalam hati, Allah tahu yang sedang direncanakan, Allah tahu yang sedang diimpikan, Allah tahu yang sedang digundahkan, yang sedang digelisahkan, Allah tahu semua hal yang berkaitan tentang diri kita, Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Zahiran wa batinan, Allah tahu. Khabira, makna dari teliti, Allah itu selalu teliti dalam memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh pada hamba-hambanya. Jadi kalau hambanya diberi sesuatu oleh Allah, itu pasti belum semata yang diinginkan saja, walaupun banyak yang diinginkan diberi, tapi biasanya Allah saking telitinya apa yang kita butuhkan, saking maha telitinya Allah tentang apa yang kita butuhkan, pasti Allah berikan yang dibutuhkan. Allah tahu kita ingin lari 100 km, tujuan kita jauh, Allah memberi apa yang kita butuhkan, kesehatan. Allah beri yang kita butuhkan, waktu untuk mencapai target 100 km itu, yang dimulai perjalanannya mulai hari ini, dan dirasa mungkin nanti setelah 1 bulan kemudian, setelah 30 hari berjalan. Atau kalau dengan kendaraan lebih cepat. Teliti Allah, dan Allah kasih apa yang dibutuhkan, belum semata apa yang diinginkan. Lanjut ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Poin nomor 3 yang ayat 36 An-Nisa telah beritahu sama kita, dan sembahlah Allah saja, jangan pernah berbuat syirik. La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau disebutkan dalam kitab tauhid, kalimatnya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kecuali hanya Allah semata, dan nggak ada yang lain, jemaah. Jadi kita mau ngapain aja dalam hidup ini, nanti kembali ke kunciannya, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Apa artinya? Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak juga Allah ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Atau Al-An'am ayat 160. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Aku salat, manasik, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu makna dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kamu berbuat syirik. Terus poin yang keempat, ayat ke-36, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Atau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berwasiat untuk hamba-hambanya agar hamba-hambanya
selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan Allah telah menjadikan kedua orang tua sebagai sebab yang mengeluarkan kamu dari penjara dunia menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kedua orang tua sebagai sebab yang mana dengan kedua orang tua lahirlah engkau ke dunia. Seringkali Allah menggandingkan antara ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan orang tua di mata Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kedudukan orang tua dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tinggi kedudukannya orang tua. Bahkan ini ayat menyebutkan nomor satunya jangan syirik, nomor duanya berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya kan haknya Allah lalu haknya orang tua. Allah ini udah gandingannya Rasul ya jemaah. Allah dan Rasulnya lalu orang tua. Nabi juga pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cinta? 3. Jawab Nabi. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Kamu SOT, salat on time. Yang kedua, birrul walidain. SOT apa? SOT itu ini Mbah, salat on time. Salat tepat waktu, on time, pada waktunya. SOT. Tulis di kolom komentar teman-teman. Ini amal yang paling Allah cinta. 1, SOT, salat on time. 2, birrul walidain. Sabda Nabi, berbaktinya kamu kepada kedua orang tuamu. 3, wal jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Ini 3 amal membuat cintanya Allah terus datang kepada seorang hamba. Kalau hamba ini mengamalkan 3 hal tadi, itu penguat ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah saja, jangan syirik. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Cakupan berbuat baik kepada orang tua itu 3. Mengabdi, mendoakan, satunya lagi melanjutkan amal salih. Diulangi, dimensi baktinya sama orang tua itu 3M. Mengabdi sama orang tua, mendoakan orang tua, melanjutkan amal salihnya orang tua. Membantu orang tua masuk mana? Mengabdi. Lah kalau kita membersamai merawat orang tua masuk mana? Mengabdi. Makanya 3M dimensi kita bakti sama orang tua. Mengabdi, mendoakan, melanjutkan. Rincikan satu-satu. Mengabdi itu meliputi semuanya, ya, membantunya, membersamainya, merawatnya. Jadi pelayan untuk beliau, nganterin beliau. Kalau beliau mau ke pasar, kita yang nganterin. Beliau matanya sudah agak awas, kita yang nyupirin. Beliau minta tolong belikan, kita yang belikan. Mas Fahri tolong beliin. Iya mak. Itu kan dimensi kita bakti sama orang tua, ya nggak Mas Fahri? Mas Fahri tolong beliin gas. Baik mak. Irfan tolong ya beli bawang. Siap Uti. Beli bawang. Dimensinya itu mengabdi. Yang namanya orang ngabdi, dia tahu kepada siapa beliau mengabdi. Tentu paling urutan pertama adalah ngabdi kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan nomor 2-nya kita mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Sabda Nabi SAW, ibumu itu pintu syurgamu, ayahmu pintu syurgamu. Saat salah satunya telah tiada,
Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sungguh engkau melihat salah satu pintu syurgamu itu sudah tertutup, sisa satu pintu lain terbuka, maka berbaktilah. Orang tua luar biasa jasanya jamaah. Mari kita terus bisa mengabdi kepada beliau, mendoakan kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, kebaikan-kebaikan, rahmat, agar orang tua kita semuanya dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan muslim, tawaffana ma'al abrar, dan wafat dalam kebersamaan dengan orang-orang yang abrar yang baik insyaallah. Yang kedua, yang pertama mengabdi, yang kedua mendoakan. Doa yang Rasul ajarkan riwayat Tirmidzi, Nabi langsung yang mengajari kita untuk terus sering-sering berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak berdoa. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan orang tuaku ya Allah, warhamhuma, dan sayangi kedua orang tuaku ya Allah, kama sebagaimana rabbayani shaghira, telah menyayangiku mereka semua di waktu aku kecil. Minimal doanya itu. Lebih daripada itu boleh nggak? Boleh. Ya Allah berikan kemudahan, ya Allah karuniai usia yang penuh dengan keberkahan di masa senjanya orang tua hamba. Ya Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang penuh barokah. Ya Allah berikan circle yang baik untuk kedua orang tua hamba. Ya Allah istiqomahkan kedua orang tua hamba. Ya Allah tolonglah hambamu ini agar memiliki kesempatan terus khidmat bakti mengabdi pada kedua orang tua. Berdoa sebanyak-banyaknya, silakan berdoa. Doakan kedua orang tua. Yang ketiga, apa yang dilanjutkan? Melanjutkan maksudnya apa yang dilanjutkan? Saat orang tua kita telah tiada, amal soleh mereka, kita yang melanjutkan. Sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Kalau ada orang sanna fil Islam sunnatan hasanah, dia memulai dalam Islam satu teladan kebaikan. Maksudnya orang tua kita sudah ngajarin ilmu, berarti kan meneladani kebaikan, memfasilitasi ilmu dengan kita disekolahkan di pondok-pondok pesantren. Berarti kan orang tua kita telah memberi teladan kebaikan. Orang tua kita ngajarin ini, ngajarin itu, ngajarin nyetir mobil, ngajarin masak, ngajarin jahit. Berarti orang tua kita sudah membuka jalan-jalan kebaikan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr. Orang tua kita dengan itu semua lahu ajr, dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Tapi orang tua kita akan terus-terusan ditransfer pahala selama anaknya melanjutkan. Wa ajru man amila biha. Anaknya melanjutkan amal salihnya orang tuanya dulu. Ini ya, orang tuanya diajarin jahit, sekarang anaknya bisa jahit, jahitnya, ilmu jahitnya diajarkan lagi sama yang lain. Orang tuanya ngajarin nyetir mobil, ilmu setir mobilnya diajarkan lagi sama yang lain. Wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala juga dari orang-orang yang melanjutkan amal salihnya. Min ghairi ayan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedikit pun gak akan dikurangi. Ini dimensi bakti kita sama orang tua. Salah satunya adalah melanjutkan amal salih mereka. Orang tua kita suka sedekah, lanjutin sedekah-sedekah beliau. Orang tua kita rajin tiap Jumat bagi-bagi. Ada sayur mayur, tahu, tempe, telur, daging ayam. Lanjutin perjuangan orang tua kita. Simbahnya kita setiap Jumat itu pasti di depan rumahnya bagi-bagi nasi gratis misalkan. Lanjutin. Simbah kita punya teladan kebaikan, lanjutin. Lanjutkan perjuangannya. Jangan terhenti jemaah. Yang buruk diputus, yang baik dilanjut. Yang buruk diputus, yang baik ya diterus atau dilanjut.
Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman TikTok. Dari leluhur kita, orang tua, kakek, nenek, mbah buyut, kalau ada yang baik diterus, kalau ada yang buruk diputus. Kalau ada kebaikan ya diterus, kalau ada keburukan diputus. Jadilah kita ini harus ngomong begini jemaah. Ya Allah, kalau ada keburukan dari kedua orang tuaku atau leluhur-leluhurku, jadikan aku pemutus mata rantai keburukan itu. Dan kalau ada kebaikan dari leluhur-leluhurku dari kedua orang tuaku, jadikan aku sebagai penerus amal salih itu. Pemutus atau penerus. Kalau keburukan ya kita putus, kalau kebaikan ya kita jadi penerus. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Allah berfirman dalam ayat ini, setelah satu Allah dan Rasulnya, dua orang tua, tiga wa bidzil qurba. Coba dibaca artinya. Kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Dan kepada karib kerabat, orang terdekat. Siapa sih? Orang terdekat itu siapa jemaah? Saudara yang ada hubungan rahim. Berikutnya, orang yang pintu rumahnya paling dekat sama kita. Berikutnya, orang yang dekat secara circle sama kita. Diulangi, satu, orang yang dekat secara rahim. Yo, dalam hal ini tuh ya kakak, adik, sepupu, keponakan, dan yang lainnya kayak gitu. Terus berikutnya hadirin sekalian, orang yang pintu rumahnya dekat sama kita. Siapa berarti? Tetangga. Karena nanti kalau rumah kita kebakaran, kakak kita yang satu di Papua misalnya, kakak kita nomor 2 di Jakarta, kakak kita nomor 3 di Palembang, adik kita anak keempat misalkan, adik kita nih yang nomor 5 lokasinya di Makassar, adik kita yang nomor 6 lokasinya di Aceh. Dari 6 bersaudara ini, kalau kita di Wonosobo kebakaran, yang nolong siapa? Tetangga. Kalau kita mau pergi-pergi nitip rumah ke siapa? Tetangga. Bu, tak tinggal dulu nggih ke Bali, titip rumah nggih Bu? Ya. Oh, sekaligus nih saya mau nitip jamaah. Besok Jumat tanggal 1 sampai tanggal 6 mohon izin kami ke Papua, 7, 8, 9 kami ke Padang, 10, 11 kami ke Jakarta, 12 sampai 15 Wonosobo. Kami ada di Wonosobo. 12 sampai 15 kami ada di Wonosobo, 16 kami di Yogyakarta. Jadi nanti insya Allah 12 sampai 15 kita ketemu lagi. Tapi besok subuh tetap ada. Kami berangkatnya nanti kiranya sekitaran sebelum Jumatan. Hari Jumat sebelum Jumatan. Jadi besok tetap ada. Insya Allah. Ke Timika Papua ada kajian di Freeport. Nanti tolong nitip ya jamaah. Nah kayak gini. Titip nih jamaah. Titip. Kalau bisa nanti dibersamai. Misalkan itu kan contoh. Nah, karena saya nggak mungkin tuh jamaah. Adik saya di Jakarta. Kami cuma 2 bersaudara. Saya di Wonosobo. Adik saya di Jakarta. Irsyad namanya. Om Irsyad, tolong dong ini titipin rumah. Nggak mungkin, nitip rumah sama tetangga terdekat. Makanya kok ayat ini yo pas banget itu loh jemaah. Wabidzil qurba. Allah dan Rasulnya udah, orang tua udah, berikutnya bidzil qurba, orang yang dekat. Qurba itu serumpun sama kata qaribun, dekat. Qarib, dekat.
Jangan lihat orang jauh dulu, lihat orang dekat. Ayo jemaah yuk, sebelum nanti kita bagi-bagi kepada yang luar, bagi-bagi sama yang dekat dulu yuk. Ada sesuatu, bagi-bagi sama yang dekat dulu. Udah tadi secara keluarga, nasab, dekat secara nasab. Terus berikutnya dekat secara pintu rumah, tetangga. Terus yang nomor 3, dekat secara hati. Ini biasanya tertaut sebab karena iman. Siapa mereka? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Teman ngaji begini nih, yang hatinya tertaut karena Allah, dekat secara hati. Itu dibersamai dalam kebaikan. Nomor 4, wabizil qurba wal yatama. Nomor 4, jangan lupa kalian juga harus memperhatikan anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Ayo jemaah. Adalah mereka yang telah tiada ayahnya. Disebut yatim sampai kapan mereka yatim? Sampai kata para ulama baligh. Sampai usia mereka balik. Jadi ibu-ibu, jangan ngaku-ngaku lagi nih, saya yatim Ustaz. Umurnya berapa Bu? 50 tahun gitu. Karena ini kata ulama, secara fikih maksudnya, bahwa secara fikih itu disebut yatim sampai pada usia baliknya. Karena dalam Islam kewajiban orang tua menafkahi itu adalah sampai balik. Lepas balik memang diajarkan dalam Islam anak-anak itu mandiri. Rata-rata balik, taruhlah misalnya, taruh jamaah, rata-rata balik 12 tahun, at least 1 SMP. Memang dalam Islam itu diajarkan 1 SMP itu udah mandiri, udah punya penghasilan sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, berdagang sendiri. Terus kita nih kok kayak ada skema yang sebenarnya ini skemanya kok agak begini ya. Maksudnya anak-anak kita tuh kayaknya mandirinya tuh nanti setelah umur 22 tahun lulus sarjana S1, padahal enggak. Saya tahu persis jamaah, ada jamaah ngaji. Beliau nggak kuliah, tapi Allah titipkan alhamdulillah toko yang cukup lumayan besar buat beliau. Nggak kuliah padahal. Lah kok bisa? Ternyata waktu lulus SD, saat yang lain itu masuk SMP, beliau sudah sibuk bergelut dengan kerasnya dunia, nebeng pamannya, kerja di pamannya, ikut ngelas. Jadi yang lain SMP, beliau udah ikut ngelas. Waktu SMA udah mahir, udah buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Waktu yang lain kuliah dengan sibuk tugas-tugas kuliahnya, dia udah sibuk berdagang, mencari rezeki yang halal untuk dirinya. Maka sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih di pendidikan kita? Kalau kita mau renungi sejenak, kita banyak belajar, tapi ujung-ujungnya yang dipakai itu cuma 15% dari 100% yang kita pelajari. Ibu dulu pernah belajar tentang ayo hafalkan nama-nama ibu kota negara, pernah? Dipakai sekarang. Ayo hafalkan apa segala macam. Iya, mungkin mohon maaf jemaah, bukan merendahkan satu ilmu, tidak sama sekali. Maksud saya adalah ilmu itu mungkin kepake untuk sebagian yang memang bergelut di bidangnya, tapi secara umum hampir ilmu itu tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah waktu kita TPA, TPQ kecil-kecil disuruh dilanggar. Waktu itu belum ada lampu, kita pakai obor. Lalu kita nyalakan yuk rame-rame, bawa tas, bawa ikro, bawa kitab, lalu kemudian ngaji sama kiai. Lalu kiai ini mengajarkan alif, ba, ta. Itu yang kepakai sampai sekarang. Baca Quran, kita masih pakai ilmu dari kiai kita, guru-guru kita. Deres hadis sama. Bisa wudu, ajaran beliau. Fatihah, orang tua kita juga lewat beliau juga.
Itu dipakai terus sampai nanti kita wafat, terus dipakai. Makanya ada hal apa nih yang menjadi pertanyaan, yang menjadi soal, apa yang dipelajari? Apakah memang seharusnya demikian, atau sebenarnya harusnya nggak gitu loh? Rasulullah waktu mendidik Sayyidina Abdullah bin Abbas di atas unta beliau, riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim, Nabi mendidik Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah waktu itu umurnya antara, kata ulama, 5-6 tahun. Berarti kan kelas 1 SD. Apa ajaran Nabi? Ihfadillah yahfazka. Nah, jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah yang akan jadi pelindungmu. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, mintanya sama Allah langsung. Wa idza sta'anta, kalau kamu mohon pertolongan, fasta'in billah, mohon pertolongan langsung sama Allah. Coba bayangin, 1 SD materinya materi tauhid. Kita belajar A, belajar B, belajar C. Lalu waktu kita habis di sana. Padahal sejatinya ada hal yang boleh jadi lebih urgent untuk dipelajari. Al-Quran salah satu. Ini kan gudang ilmu, sumber ilmu. Jamaah tadi kita ngaji 2 ayat, dapat berapa hadirin? Dapat berapa kebaikan, berapa poin? Yang pertama tentang rumah tangga. Bagaimana dalam rumah tangga kalau ada perselisihan, datangkan juru damai. Lalu poin yang kedua, kalau mereka ingin memperbaiki diri, maka jadilah suami istri yang terus memperbaiki diri. Terus yang ketiga, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Yang keempat, kepada kedua orang tua berbuat baik. Yang kelima, berbuat baik juga kepada karib kerabat yang dekat. Coba, ini ilmu kepakai semua atau enggak? Kepakai semua. Adab-adab bertetangga, sifat kita dalam adab-adab kita dalam bertetangga, adab-adab kita dalam membersamai orang tua. Nanti orang tua yang masih hidup berbeda lagi adabnya, orang tua yang sudah wafat beda lagi adabnya. Gak sama. Bakti sama orang tua yang sudah wafat gimana caranya? 7. 1. Badalkan haji untuk beliau. 2. Badalkan umroh untuk beliau. 3. Doakan beliau. 4. Lanjutkan ilmu beliau. 5. Sambung tali silaturahmi dengan karib kerabat beliau. 6. Sedekah, infak, wakaf atas nama beliau. 7. Kurban atas nama beliau. Itu bakti kalau orang tua udah nggak ada. Kalau kita mempelajari apa yang jadi esensi yang semestinya harus kita pelajari, maka insya Allah akan lebih mudah biidznillah jamaah. Bukan berarti ilmu yang lain gak penting, tidak, sama sekali enggak. Tetap penting sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi kita harus tahu pondasi kuatnya bangunan itu ada pada cakar ayamnya. Maka yang kita fokuskan tentang anak-anak kita adalah gimana mereka berpikir benar, mereka berpikir yang powerful, mereka berpikir yang lurus sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkanlah ilmu-ilmu agama sebagai pondasi yang kuat, apalagi bilangan usianya cukup dibilang SD, TK. Itu memang berpikir harus berpikir benar, fitrah mereka. Fitrah. Teman-teman di Wonosobo, kalau ada yang nonton live ini dari Wonosobo, mungkin ini salah satu ikhtiar kita bersama juga. Tentu semua ikhtiar kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melihat kalau ada 1 pekan anak kita diajarkan ilmu agama itu cuma 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, artinya berarti 95% ilmu umum yang mereka terima dan 5% ilmu agama yang mereka terima. Maka kadang di hati ini ada rasa yang menginginkan, kenapa sih ilmu agamanya kok cuma 5%? Maka daripada itu, dengan pertolongan Allah, maka kita biidznillah bareng-bareng lagi ikhtiar opsikan sekolah hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih.
Yang dimana di sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih yang kelasnya di balik ini, itu 90%-nya agama, Al-Quran, hadis Nabi. Agama, Quran, hadis Nabi, adab, akhlak, fitrahnya, menyesuaikan sama fitrahnya anak, mengenal Allah, tentang tauhid, mengajarkan syariat Allah, memahami mereka tentang ini loh, ilmu yang paling keren, paling the best, tetap pengajaran dengan pengajaran yang fun. Mereka bermain di alam, mereka berbaur sama alam, mereka menjaga dan merawat tanaman-tanaman, mereka juga menanam stroberi di sebelah sana. 10%-nya ilmu umum. Mereka diajari juga tentang pelan-pelan nanti diajarkan, didatangkan tentang fisika, kimia itu, tapi 10% kapasitasnya. Yang penting mereka keluar dari sini besok tahun pertama bisa zikir pagi, bisa zikir petang. Mereka kalau bisa keluar dari sini wudu dengan baik dan benar. Mereka keluar dari sini bisa bacaan sholat dari awal Allahu Akbar sampai salam. Mereka keluar dari sini membawa 2 juz hafalan 1 tahun. Membawa 1 tahun mereka naik kelas nanti kelas 2 juz hafalan, dan alhamdulillah sudah banyak yang setoran 1 juz sudah selesai setoran 1 juznya. Sedang yang proses juz yang ke-29, juz 30 sudah banyak yang setoran, juz 29 lagi proses. Sama 1 tahun pertama 100 hadis yang mereka kalau bisa bukan cuma hafal tapi mereka ngamalin. Pelan-pelan kami mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kirimkan untuk SHQ MAF guru-guru yang semoga Engkau ridhoi, guru-guru yang mumpuni. Allah hadirkan Ustadz Ilham Hafiz Quran, Ustazah Zumrah Hafiz Quran dari Kalibeber, Ustazah Iyos juga, beliau adalah seorang yang pengalaman atas pertolongan Allah. Itu dalam rangka ikhtiar jemaah, ikhtiar supaya generasi kita mudah-mudahan Allah izinkan menjadi generasi-generasi yang mencintai Quran, hidup sama Quran, mereka daily life-nya bareng Quran. Maka kami tahu ini nggak bisa sendirian, kami mohon betul doa dari jamaah. Doain terus jamaah, doain. Besok kelak, mungkin sekarang belum kerasa ya. Yang sekarang kerasa mungkin anak kecil, bocil, nangis. Namanya kelas 1, kadang ada yang ngompol. Mungkin sekarang baru itu, tapi besok 5-10 tahun lagi kita akan rasakan nih. Anak-anak muda yang kelak meramaikan. Mereka kan kelak jadi anak muda kan berarti. Kalau sekarang umur mereka 6 tahun, tambah 10 tahun, 16 tahun lagi. 16 tahun lagi. 10 tahun lagi mereka umurnya 16, maka pada usia-usia 16, insya Allah jadi anak-anak muda yang kelak khidmatnya untuk agama Allah. Jihadu fi sabilillah. Bukankah padi tidak ditanam dan dipanen dalam 1 hari? Padi ditanam 3 bulan menguning, bulan keempat panen. Proses. Makanya nggak ada sesuatu tanpa proses, nggak ada. Semuanya butuh proses. Wal yatama. Maka anak yatim itu kembali batasannya adalah sampai balik. Karena memang dalam Islam kewajiban orang tua menafkahi itu sampai balik. Lepas balik udah nggak wajib, tapi kalau mau ngasih pahala buat orang tuanya. Anak harus mandiri. Keren ya, zaman dulu Nabi SAW umur 7 tahun aja udah jadi karyawannya orang. Nabi belum langsung jadi bos, jadi karyawannya dulu. Beliau merasakan menggembala kambingnya orang. Umur 12 tahun ekspor impor. Mekah Yaman, Mekah Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Palestina, Jordania, Syria, Libanon. 4 negara. Ekspor impor 12 tahun, kelas berapa? 6 SD. Kita 6 SD lagi ngapain? Main karet, main kelereng. Maka itulah jemaah. Ada percepatan. Matang lebih cepat. Dan biasanya faktor yang membuat orang matang lebih cepat itu saya hampir-hampir temui orang yang kelahiran 2002, 2004 adem banget, lebih dewasa banget dalam bersikap bertindak. Setelah kami teliti, beliau latar belakangnya itu biasanya hafizul dan hamilul Quran. Hafiz itu penjaga, hamil itu adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Itu biasanya gitu, bukan cuma penghafal doang. Jadi bukan cuma penghafal tapi hamil Quran. Yang Quran itu dibawa dalam lifestyle-nya.
ketemu sama ustadz-ustadz yang hafalin Quran di sini. Umurnya kelahiran 2002, tapi kok sikapnya kayak dewasa banget, melampaui usianya yang pada umumnya. Ternyata pembawaan itu didapat karena dekat, seringnya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya itu cuma Al-Quran membimbing seseorang. Peradaban Islam itu dipimpin oleh orang-orang yang kecerdasan yang melampaui para profesor-profesor. Siapa guru-guru mereka? Guru-gurunya adalah ulama. Guidance mereka apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk mereka itu Quran. Guru mereka ulama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak punya gelar S1, S2, S3, tapi kecerdasannya melewati para profesor-profesor karena bimbingannya adalah bimbingan dari Al-Quran. Mentornya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin, yuk jangan jauhkan jamaah, jangan jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran, jangan jauhkan cucu-cucu kita dari Al-Quran. Jangan juga batasi pergaulan mereka dari ulama-ulama itu, jangan. Kalau bisa biarkan mereka khidmat ngabdi sama ulama. Biarin mereka suruh ngabdi di masjid. Biarin mereka suruh hidup di masjid, hatinya digantungin di masjid. Itu sana ikut. Anak kecil pun nggak apa-apa, suruh ikut aja. Udah nak kamu ke masjid sana. Jangan bilang, kamu masih SD. Jangan, nggak apa-apa SD ikut. Kegiatan apa? Ikut mas-masnya sana, ikut mas-masnya. Udah ikut mas-masnya. Suruh ikut jemaah. Biarin hatinya hidup di masjid. Mereka di sini mau ngapain sih jemaah? Apa yang mungkin mereka di masjid lalu mereka bermaksiat sama Allah? Nggak mungkin. Orang tahu jemaah. Separah-parahnya orang kalau masuk masjid itu pasti tahu di sini nggak boleh berbuat maksiat. Mabuk tuh di luar tuh. Sini ayo ikut. Kemana? Ke masjid. Masjid. Mabuk ini janganlah. Orang pasti mikir ya pemabuk sekalipun. Dia tahu, dia punya hati. Karena Allah ciptakan hati manusia itu ada sensor kebaikan secara otomatis. Pokoknya udah masuk masjid, udah tahu aja. Udah ada ditraktir. Traktir benar. Traktir mabok, iya. Tapi pakai uang masjid. Mungkin dia bisa istighfar kali. Astagfirullah. Traktir mabuk pakai uang masjid. Jangan. Ngawur ente. Mending pakai uang sendiri deh. Dia pasti bakal mikir gitu jemaah. Ya udah, makanya nih ada uang masjid, udah deh buat beli nasi padang, ajakin ntar sini. Orang udah tahu jemaah, makanya duduk di masjid, anak kita habiskan waktu di masjid, support mereka di masjid. Nakku ikut ke masjid nak. Tapi mas-mas semua ibu nggak apa-apa sama mas-mas, dah ikut sertakan. Anak kita nanti tumbuh insya Allah dalam circle yang baik, orang-orang yang baik, bersama mereka yang baik. Wal yatama, anak yatim. Yang kelima, keenam, ketujuh nanti kita lanjut besok lagi tentang wal masakin, wajari dzil qurba, wajaril junub, wassahibi bil janbi, wabnis sabil, wama malakat aymanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ini kita bahas besok insyaallah. Berarti lanjutan poin berapa? Ini poin ke berapa? Keenam. Berarti nanti kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir ada? Fadhal. Masuk. Di luar tema ya. Ahlan. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pertanyaannya hanya terkait dengan keutamaan sholat. Jadi kita jumpai dekat masjid dekat kita itu bisa dikatakan kadang ada jamaah, kadang enggak. Terus ada masjid lain yang jaraknya lebih jauh, itu pasti ada jamaah. Jadi
Ustaz, matur nuwun banget Masku. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Mas Edi surga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dan semua jamaah dimuliakan Allah dunia akhiratnya, dan jamaah online pun dan seluruh kaum muslimin juga demikian. Nabi bersabda, jawaban atas pertanyaan itu, kata Nabi SAW, salatul jama'ati tafdolu min salatil fardi bisab'ina wa ishrina darajat. Salat kalian berjamaah itu dengan salat kalian sendirian itu lebih baik 27 derajat. Lebih baik jamaah 27 derajat. Jadi kalau jamaah bilang, hadirin, tuh di sana tuh ada jamaahnya, di sini sendirian. Itu kayak ibaratnya jamaah itu, tuh coba sana jalan 2 kilo tapi dapat pahala 20, tapi dapat uang 27 juta. Kalau kamu di sini nggak 2 kilo, tapi kamu di sini dapat uang 1 juta. Pilih mana jemaah? Yuk, pilih jalan dikit 2 kilometer tapi 27 juta. Ini untuk yang laki-laki ya. Tapi untuk perempuan, sebaik-baik sholat perempuan ya di rumah, lebih baik lagi dalam kamarnya, lebih baik lagi dalam mihrabnya. Tapi jangan, kata Nabi, jangan dilarang kalau perempuan mau berangkat ke masjid. Mungkin di masjid ada faidah yang tidak didapatkan di rumah. Contoh misalkan majelis ilmu, silaturahmi, dan yang lainnya. Mendidik anak itu kan nggak didapat di rumah. Mendidik anak karena membawa anaknya ke masjid misalnya, itu kan nggak didapat di rumah, didapat di masjid. Itu juga diperkenankan. Nah, kembali dalam pertanyaan tadi, dekat rumah nggak ada jamaah, jauh ada jamaah. Sering dinasihati oleh para ulama, utamakan dulu yang ada jamaah. Meskipun demikian, ulama juga pasti menganjurkan adakan juga jamaah yang dekat supaya hidup. Yang dekat nggak ada jamaahnya, ya kita yang menghidupkan berarti. Wah, tapi agak-agak nggak mudah ya. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun jalan ini kok tetap kosong. Terus sikap saya harus gimana? Bismillah. Maka sikapnya harus, kalau bisa memang utamakan dulu yang berjamaah silahkan agak jauh sedikit nggak apa-apa, tapi nanti sambil dihidupkan juga yang dekat. Seperti itu Mas. Semoga Allah memuliakan, memudahkan segala urusan-urusan kita. Salam keluarga di rumah jamaah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.